Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah selesai memuji Tuhan, kami sudah bermain. Sekarang tiba waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong urapi setiap hati dan pikiran kami supaya kami mau fokus di hadapan Tuhan. Juga firman ini didengar, bahkan kami bisa sebagai pelaku firman Tuhan, sebagai anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Oke, wah semangat ya. Kita sekarang baca satu ayat dulu. Dalam Lukas 1 ayat 38b. Lukas 1 ayat 38b. Sudah ada? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38b. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38b. Oke, sekarang teman-teman yang di rumah, yang ada di gereja duduk diam. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Tutup matanya. Jangan ada yang buka mata. Yang di rumah juga tutup matanya. Sudah tutup matanya, tutup pakai tangan. Nggak boleh ada yang ngintip. Tutup. Sekarang coba pegang lutut. Pegang lutut masing-masing. Pegang lutut, bukan kaki ya, lutut. Sekarang coba pegang telinga. Coba sekarang pegang pundak temannya. Bisa nggak? Tapi nggak boleh lihat. Bisa nggak? Wah, coba sekarang. Wah, ada yang nggak dapat pegang pundak temennya. Nggak boleh ada yang lihat ya. Coba sekarang lari-lari, 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 lari-lari. Tuh ada yang tabrakan. Tuh ada yang nabrak-nabrakan. Wah, oke, cukup. Oke, sudah. Silakan buka mata lagi deh. Duduk. Ada yang ngintip tadi ya. Duduk, silakan duduk. Yang di rumah juga silakan duduk. Wah, kalau kita tutup mata, gelap ya. Nggak kelihatan apa-apa. Yang kelihatan cuma hitam aja. Terus kalau misalnya kita pegang tubuh kita sendiri, kita tahu. Tapi waktu disuruh pegang pundak teman, mana ini pegang pundak teman? Disuruh lari-lari, gerubak, nabrak ya. Ada yang lari sampai ke pintu malah. Luar biasa. Padahal matanya ketutup. Nah, iya, nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman, ada seorang anak bayi. Dia lahir dari keluarga yang bisa dikatakan miskin. Papa mamanya dia hidup yang serba ada. Jadi kadang kurang malah. Nah, dia ini seorang anak perempuan. Cantik sekali. Nah, usia 6 minggu. Pada usia 6 minggu ini dia tiba-tiba demam. Ibunya panik. Kenapa ini anakku? Udah demam lebih dari 3 hari teman-teman. Udah dikompres kan, biasanya kalau kita sakit mama kita kan udah dikompres pakai air. Terus dikasih, kalau sekarang ada bye-bye fever ya. Kalau sekarang udah ditempelin itu. Kalau zaman dulu gak ada. Jadi cuman demam diperasin air, dikompres kepalanya, matanya bengkak, mukanya pucat. Bayangin, umur 6 minggu, masih bayi, masih merah tapi udah demam tinggi teman-teman. Kemudian dia, mamanya bilang sama papanya, "Papa, anak kita demam, ini gimana? Udah 3 hari loh ini. Aku udah kompres. Mau kasih obat masih 6 minggu. Obat apa coba untuk anak bayi? Mau bawa ke dokter, gak punya uang." Bapaknya bilang, Mama tunggu ya. Kita berdoa dulu sama Tuhan." Setelah mereka berdoa, papanya pun pergi. "Mama tunggu ya, papa mau pergi ke kota. Papa mau cari pertolongan pertama." Pergi. Papanya pergi ke kota, pergi meninggalkan istrinya sama anaknya tadi yang lagi demam. Pergi, bapaknya nih pergi dengan hati, kemana aku cari Tuhan? Mana? Sampai dia bertemu satu orang bapak. "Bapak, kenapa Pak?" bilang sama bapak ini kan. "Anak saya lagi sakit, masih usia 6 minggu, masih bayi, tapi dia sakit demam. Bapak bisa tolong?" Nah, kemudian bapak ini bilang, "Oh, saya dokter Pak, saya dokter, saya bisa sembuhkan anak Bapak.
tapi saya nggak punya uang untuk bayar rumah sakit. Saya nggak punya uang untuk bayar bapak. Nggak apa-apa pak, bayar seadanya bapak aja. Wah baik ya. Terus kemudian bapak ini bersama dokter ini, yang katanya dokter ini pergi ke rumah bapak ini. Oh ini anaknya, ibu sudah, kan ibunya tadi nangis-nangis ya. Ibunya dokter ini bilang, ibu sudah, anak ini dikasih salep. Oh ini matanya bengkak, dokternya periksa. Oh iya, terus ini bu ada salep, dikasih salep. Anak itu dikasih obat, dikasih salep di matanya. Umur 6 minggu dikasih salep di matanya. Setelah itu teman-teman, nggak lama dokternya pergi kan, dikasih ini, makasih ya pak sudah mengobati anak saya. Ya dokternya pergi, udah dokternya udah nggak ketemu lagi di kota itu teman-teman, dokternya udah pergi keluar kota. Kemudian nggak lama anaknya ini makin parah, wah matanya semakin merah, makin bengkak. Terus ibunya makin panik, papa gimana ini anak kita kok makin parah, kenapa makin sakit anak kita papa, dibilang gitu. Wah anaknya bukannya malah sembuh teman-teman, matanya makin merah. Bayangin ya, bayi 6 bulan, udah 6 minggu, matanya merah banget. Ternyata dokter ini tadi, dokter gadungan, dokter abal-abal teman-teman. Dia dokter abal-abal kasih salep panas ke mata bayi itu. Sehingga pada waktu dia usia 6 minggu itu juga, bayi ini tadi jadi buta. Yang awalnya dia lahir normal seperti kita, tapi dia jadi buta. Karena obat itu tadi teman-teman. Nah, tapi ibu dan ayahnya ini, bapak dan ibunya ini, dia sayang sekali sama anaknya. Akhirnya anaknya sembuh ya. Anaknya sembuh, dia tumbuh besar 6 minggu, 7 minggu, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Dia makin besar, makin besar. Tapi tiba-tiba teman-teman, kedukaan itu terus datang di keluarga mereka. Ibunya, papa, kenapa papa meninggalkan kami? Bapaknya meninggal, usia 1 tahun. Kita sekarang masih punya papa mama ya, bersyukur. Mereka nggak punya papa mama, dia nangis. Papa, aku sendirian mengurus anak kita, papa. Anak kita buta umur 1 tahun, papa. Nangis. Akhirnya anak kecil tadi yang umur 1 tahun tadi, dia tinggal sama ibu sama neneknya. Dia tinggal sama ibu sama neneknya aja, nggak ada sama yang lain. Tapi karena nggak ada lagi penghasilan, kan selama ini bapaknya yang bekerja. Akhirnya ibunya pun pergi untuk bekerja, cari nafkah. Jadi anak ini hanya tinggal bersama neneknya. Dia tumbuh besar, dia diajarin neneknya berdoa, diajarin neneknya untuk menghafal ayat, dia diajarin neneknya itu. Tapi teman-teman, dia kan buta, nggak bisa melihat. Tiba-tiba dia jalan-jalan, gedebrak. Wah, dia nabrak, jalan-jalan, aduh, jatuh. Kan dia nggak bisa lihat. Neneknya nggak 24 jam sama dia. Waktu dia jalan-jalan, aduh jatuh. Waktu dia mau makan, salah, ke hidung, aduh salah. Jadi dia butuh orang lain untuk nolong dia. Ini loh mulut kamu. Kalau kita enak ya, kita dari kecil malah udah makan sendiri. Tapi kalau dia enggak, dia harus, ya salah, ke sini, ke mata. Dia nggak bisa membayangkan di mana mulut dia. Jadi dia butuh neneknya. Neneknya yang jadi tangannya. Jadi neneknya pegang tangannya, kasih makan, pelan-pelan lagi, kasih makan. Seperti itu terus sampai dia besar. Sampai akhirnya dia terlatih sendiri untuk makan. Tapi tetap neneknya yang menyediakan makanan itu. Karena dia nggak bisa ngambil sendiri kan. Nah, dia makin besar, makin besar. Dia bertemu dengan teman-temannya. Kita juga punya teman-teman semua kan. Nah, waktu dia main sama teman-temannya, dia nggak tahu, tiba-tiba ditabrak temannya. Ah, kamu buta, nggak mau main sama kamu. Kamu buta, orang buta, nggak mau main sama kamu. Dibilang gitu. Wah, dibully teman-teman. Dibully sama teman-temannya yang lain. Coba kita bayangkan ya. Udah kecil dibully lagi sama teman-temannya. Apa dia nggak makin hancur hati? Dia pulang ke rumah, dia bilang, nenek aku sedih nenek. Kenapa Fani? Nah, nama anak ini namanya Fani.
"Kenapa Fani?" kata neneknya. "Nenek, tadi aku main sama mereka, tapi mereka ejek-ejek aku. Aku katanya buta, nenek. Mereka gak mau main sama aku." Wah, dia nangis sama neneknya. Dia nangis. Neneknya bilang, "Fani, gak ada yang mau kamu buta. Iya, gak ada yang mau kamu buta. Tapi Tuhan sudah memilih kamu. Kamu percaya aja, nanti Tuhan akan berikan sesuatu hal yang indah buat kamu. Sekalipun kamu gak bisa melihat keindahan dunia ini, tapi Tuhan sediakan yang lebih indah lagi untuk kamu." Nenek bilang seperti itu. Nenek juga bilang mengajarkan dia untuk mengampuni. Nenek mengajarkan dia mengasihi. Gak apa-apa Fani, kamu dimusuhi oleh musuh kamu sama teman-teman kamu, gak apa-apa. Yesus bilang, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka." Nah, si nenek bilang sama Fani, "Fani, udah ya, kita doakan aja teman-teman kamu. Kita doakan mereka." Nah, neneknya berdoa. Setelah neneknya berdoa, Fani mulai tenang. Nah, diajaklah membaca ayat. Sehingga teman-teman, pada umur Fani 15 tahun, ada yang 15 tahun di sini? Oh, oh iya. Umur 15 tahun, dia sudah bisa menghafal kitab Amsal dan juga beberapa Mazmur. Wah, kita udah berapa banyak nih yang menghafal Mazmur atau Amsal. Dia udah berhasil menghafal itu. Tapi teman-teman, itu prosesnya panjang banget. Dia buat ngomong makan aja susah. Dia buat ngomong air aja susah, kan dia di Inggris kan. Kalau bahasa Inggris air kan water, bahasa Inggris makan kan eat. Dia susah untuk ngomong itu. Tapi dia mau belajar terus. Nah, dia makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya neneknya bilang, "Kita sekolahkan aja dia di sekolah tunanetra." Tunanetra itu teman-teman, sekolah khusus orang-orang yang gak bisa melihat. Itu tunanetra. Kalau bahasa kasarnya itu orang-orang buta. Tapi di itunya jadi bahasa tunanetra. Jadi dari sekolahkan di sekolah tunanetra itu. Dia bukan orang yang terlalu pintar teman-teman. Jadi gurunya dengan sabar, ini diajarin. Nah, dia belajar itu menggunakan alat bantu namanya Braille. Braille. Gambarnya seperti ini. Boleh teman-teman lihat. Nah, dia menggunakan ini. Nah, jadi ini tuh ada tulisannya A, B, C, D, guru-guru tunanetra dan orang tunanetra yang tahu ini A-nya di mana. Nanti jadi dia tuh dibuka posisinya gini, nanti dimasukin kertas di dalam di antara hijau ini. Terus nanti itu kan ada kayak tusukan. Jadi mereka tusuk-tusuk di situ. Nah, dari situlah bisa kebaca. Nanti diraba ini, oh ini huruf A, oh ini huruf B. Nah, dari situlah dia belajar untuk menulis, teman-teman. Dia makin besar, wah dia makin pinter. Dia makin bisa pinter tulis namanya sendiri. Fanny, pakai alat ini ya, Fanny J. Crosby. Wah, gurunya puji, wah Fanny pintar ya. Bukan hanya itu teman-teman, dia belajar yang lain. Dia mau belajar bersama teman-temannya yang tunanetra juga. Nah, kemudian setelah dia belajar, dia wisuda. Nggak mungkin kan dia belajar terus, kita juga ada wisudanya ya, ada selesainya. Lulus, ya ada lulus. Nah, dia lulus dari sekolah itu, kemudian dia melanjutkan lagi sekolahnya ke SMP, ke SMA, dia lanjutkan terus. Sampai gurunya bilang, "Fani, kamu mau nggak ngajar di sekolah ini juga?" Fani bilang, "Saya doakan dulu ya Bu sama Tuhan." Fani berdoa sama Tuhan. Dia tanya Tuhan, "Tuhan, inikah yang Tuhan mau dalam hidupku?" Fani bilang seperti itu. Kemudian Fani dapat konfirmasi dari Tuhan. "Oh iya." Fani bilang, "Iya Bu, saya siap, saya bersedia untuk menjadi guru di sini." Nah, Fani jadi guru teman-teman. Yang awalnya dia buta, dia mengajarkan orang buta itu juga dengan menggunakan tadi Braille tadi ya, menggunakan alat itu tadi. Dia menggunakan alat itu mengajarkan itu. Bukan hanya itu teman-teman. Fani di usia 23 tahun, dia satu-satunya perempuan tunanetra yang mampu berdebat dengan di acara DPR. Waktu itu acara bukan debat-debat biasa ya. Jadi debat ibaratnya kayak lomba gitu. Dia perempuan satu-satunya, buta lagi. Dia dipakai Tuhan teman-teman. Bukan hanya itu, Fani dia
menulis kurang lebih 9.000 lagu. Wah, 9.000 lagu. Yang biasa kita nyanyikan Blessed Assurance, terus banyak yang lain. Itu lagunya Fani yang ciptain. Dia yang tulis lagu itu. Dia menulis dengan tadi, Briella tadi, dia menulisnya dengan alat itu. Bayangin teman-teman, kita yang nulis pakai abjad biasa aja, tulisan kita jelek, susah-susah kan? Apalagi Fani yang harus dia satu-satu tik 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 tik. Ini udah jadi huruf apa ya? Oh ini B. Dia geser lagi ke sini. Dia menulis 9.000 lagu. Pakai barang itu, pakai Briella tadi. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Fani menyadari bahwa keterbatasan Fani, kekurangan Fani dari umur 6 minggu, dia udah buta, ayahnya dipanggil Tuhan di umur 1 tahun, orang tuanya miskin, dia hanya tinggal sama neneknya yang menjadi kaki tangan dia dan mata dia. Dia menyadari kekurangan dia. Tapi teman-teman, yang menariknya adalah Fani percaya sama Tuhan. Fani percaya kalau Tuhan akan memberikan dia sesuatu yang indah. Memang dia nggak bisa melihat keindahan dunia ini seperti kita. Tapi Fani bilang, kalau aku dikasih kesempatan untuk melihat, aku lebih baik untuk tidak melihat dunia ini. Karena apa? Bisa jadi aku tidak memuji Tuhan. Nah, setelah itu teman-teman, bukan hanya itu saja, Fani juga dia mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan. Kalau hamba itu disuruh tuannya A, dia kerjakan A. Disuruh B, dia kerjakan B. Jadi nggak kerjakan disuruh A, dia kerjakan B, disuruh C, kerjakan D. Nggak gitu teman-teman. Kalau hamba disuruh kerjakan A, dia kerjakan A. Begitu juga Fani. Dengan semua kekurangan dia mau kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Seperti ayat yang kita baca tadi ya, dari Lukas 1 ayat 38b, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini kata-kata Maria, teman-teman. Kata-kata Maria ketika dia dipilih oleh Tuhan, oleh Allah untuk mengandung bayi Yesus. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, di sini Maria menyadari bahwa dia ini dipilih Tuhan. Kita juga banyak yang dipilih tapi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Di mana posisi kita? Teman-teman di mana? Kita orang yang terpanggil atau orang yang dipilih? Orang yang dipilih itu teman-teman, dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tapi Kak, aku kan hitam, kecil, rambut keriting, terus jelek, bodoh lagi. Gak apa-apa teman-teman. 1 Korintus bilang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi gak peduli, Tuhan gak pedulikan kita mau bodoh, hitam, kecil, pendek, mau jelek, Tuhan gak peduli. Ketika Tuhan pilih kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita percaya percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kemudian apa? Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya kita jadi hambanya Tuhan. Tuhan bilang A, kita kerjakan A. Tuhan bilang B, kita kerjakan B. Jangan Tuhan bilang A, kita kerjakan B. Wah, berarti kita bukan orang yang dipilih Tuhan, teman-teman. Nah, sekarang siapa yang mau percaya sama Tuhan? Siapa yang mau menyerahkan dirinya sama Tuhan? Dan siapa yang mau menjadi pelaku firman Tuhan? Taruh tangannya di dada. Kak Cahaya mau berdoa untuk kita semua. Bahkan teman-teman yang di rumah juga, yang mau percaya sama Tuhan, yang mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, taruh tangannya di dada. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang tertaruh di dada kami Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menjadi umat pilihan Allah. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, selesai firman ini.
Amin.